Perkenalkan, nama saya Nifa Mani, absen 16 dari kelompok 8 kelas 10-2. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian energi air. Jadi energi air merupakan salah satu dari 5 sumber terbesar energi terbarukan. Energi air dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi energi listrik tanpa meninggalkan emisi gas rumah kaca seperti yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Berbeda dari sumber energi terbarukan lainnya, air akan terus menghasilkan tenaga non-stop dan ketersediaannya akan terus dihasilkan oleh siklus hidrologi. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dihasilkan dari energi potensial air yang diubah menjadi energi mekanik oleh turbin. Selanjutnya, energi tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan air. Lalu bagaimana cara kerja PLTA? Untuk menghasilkan energi listrik diperlukan sebuah bendungan dalam aliran sungai besar yang memiliki ketinggian yang berbeda. Sisi yang menampung air di balik bendungan disebut dengan waduk. Ketika aliran air dari waduk turun ke dalam pipa pesat dalam bendungan akibat gravitasi, baling-baling turbin di akhir pipa pesat akan berputar. Turbin ini terhubung ke poros yang berputar di dalam generator yang bergerak sehingga menghasilkan energi. Listrik yang dihasilkan oleh PLTA bergantung pada siklus hidrologi karena jumlah curah hujan atau presipitasi yang turun ke aliran air menentukan ketersediaan air. Perubahan pada pola presipitasi akan memengaruhi ketersediaan air yang pada akhirnya memengaruhi produksi listrik yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Sanrati Faiha dari kelas 10-2. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan energi air. Kelebihan energi air. Yang pertama, terbarukan dan ramah lingkungan. Energi air berasal dari siklus air alami, sehingga tidak akan habis dan tidak menghasilkan polusi udara atau emisi gas rumah kaca saat digunakan. Yang kedua, sumber energi yang stabil dan andal. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA mampu menghasilkan listrik secara konsisten, terutama di wilayah curah hujan yang stabil. Yang ketiga, efisiensi tinggi. PLTA memiliki efisiensi konversi energi yang tinggi, sekitar 90%. Lebih tinggi dibandingkan pembangkit fosil. Yang keempat, biaya operasi rendah. Setelah pembangkit dibangun, biaya operasional dan pemeliharaannya relatif rendah. Yang kelima, manfaat tambahan. Bendungan juga bisa digunakan untuk pengendalian banjir, irigasi, dan penyediaan air bersih. Selain itu, kekurangan energi air. Yang pertama, biaya awal yang sangat tinggi. Pembangunan bendungan dan infrastruktur PLTA memerlukan investasi besar dan waktu pembangunan yang lama. Yang kedua, dampak lingkungan dan sosial. Pembangunan bendungan besar bisa merusak ekosistem sungai, mengganggu habitat ikan, dan mengharuskan relokasi masyarakat sekitar. Yang ketiga, ketergantungan pada curah hujan. Efektivitasnya menurun saat musim kemarau panjang atau terjadinya perubahan iklim yang mengganggu siklus air. Yang keempat, risiko bencana. Kerusakan bendungan dapat menyebabkan banjir besar dan berpotensi memakan korban jiwa serta kerusakan material. Nah, yang kelima atau yang terakhir, terbatas pada lokasi tertentu. Tidak semua wilayah memiliki kondisi geografis yang mendukung pembangunan PLTA. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priscilla Santosa dari absen 32. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang energi air. Air memiliki dua macam energi. Air itu seperti mempunyai tabungan energi dalam dua bentuk. Yang pertama, energi ketinggian atau energi potensial. Energi ini yang dimiliki air karena posisinya yang tinggi, sama kayak kalau kamu berdiri di puncak gunung. Kamu punya potensi untuk jatuh ke bawah kan? Nah, air di waduk yang tinggi juga begitu. Makin tinggi tempat airnya, makin besar energi ketinggian. Rumus gampangnya, makin berat airnya, makin tinggi posisinya, makin gede energinya. Yang kedua, energi gerak atau energi kinetik. Ini energi yang dimiliki air karena dia bergerak atau mengalir. Kalau airnya mengalir kencang, dia punya energi gerak yang besar, sama kayak mobil yang melaju kencang. Energinya gede kan? Nah, rumus gampangnya, makin berat air, makin kencang larinya, makin gede energinya.
Intinya di PLTA kita pakai energi ketinggian air lalu kita biarkan air itu jatuh. Jadi energi gerak yang kencang baru deh diubah menjadi energi listrik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahid Lasyif Fitri dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang bagaimana PLTA menghasilkan listrik dan faktor yang mempengaruhi besarnya listrik di PLTA. Jadi, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air adalah fasilitas pembangkit listrik yang memanfaatkan energi air. Proses kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, sungai dibendung untuk membentuk waduk di daerah tinggi. Air yang tertampung memiliki energi potensial karena ketinggiannya. 2. Air dari waduk dialirkan melalui pipa pesat yang curam. Aliran ini mempercepat air menuju turbin. Yang ketiga, air bertekanan tinggi menghantam turbin dan memutarkannya. Energi potensial air berubah menjadi energi mekanik. Keempat, turbin terhubung ke generator yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang kelima, listrik yang dihasilkan dinaikkan tegangannya menggunakan transformator, lalu disalurkan melalui jaringan transmisi ke rumah-rumah dan industri. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi besarnya listrik dari PLTA. Yang pertama, debit air. Semakin banyak air yang mengalir per detik, semakin besar listrik yang dihasilkan. Yang kedua, ketinggian air jatuh. Semakin tinggi air jatuh, energi yang dihasilkan semakin besar. Lalu yang ketiga atau yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dari kelas 10-2. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis PLTA dan potensi air sebagai sumber energi. Jenis-jenis PLTA yang pertama itu adalah PLTA jenis waterway. PLTA waterway atau terusan air adalah pusat listrik yang mempunyai tempat ambil air atau intake di hulu sungai dan mengalirkan air ke hilir melalui terusan air dengan kemiringan. Yang kedua ada PLTA jenis dam atau bendungan. PLTA jenis dam atau bendungan adalah pembangkit listrik dengan bendungan yang melintang di sungai. Pembuatan bendungan ini dimaksudkan untuk menaikkan permukaan air di bagian hulu sungai guna membangkitkan energi potensial yang lebih besar sebagai pembangkit listrik. Yang ketiga ada PLTA jenis terusan atau dam. PLTA jenis terusan atau dam adalah pusat listrik yang menggunakan gabungan dari dua jenis sebelumnya. Jadi energi potensial yang diperoleh dari bendungan dan terusan. Yang keempat ada waduk. Waduk adalah kolam besar sebagai penambung sumber air untuk kebutuhan pengembangan PLTA. Untuk potensi air sebagai sumber energi terutama digunakan sebagai penyedia energi listrik melalui pembangkit listrik maupun mikrohidro. Potensi tenaga air di seluruh Indonesia diperkirakan sebesar 75.684 MW. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 100 MW ke atas. Sekian penjelasan dari saya mengenai tentang jenis-jenis PLTA dan potensi air sebagai sumber energi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.